Hidupku itu adalah aku dan kamu datang untuk jangan sama-samakan ku. Biarku pakai hati berhenti sampai mati. Aku muda, aku bisa. Ku berlari pakai hati, tak berhenti sampai mati. Rizka, apa kabar? Ternyata gak gampang jadi dancer ya. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Rizka dan The Dancer. Tapi kan sebelum acara ini berlangsung tentunya tadi di belakang saya udah ngobrol-ngobrol sama Rizka untuk memberi sebuah koreografi atau gerakan pada saat opening ya Rizka ya. Mau dicoba sekarang? Boleh, ayo. 1, 2, 3, go! Penonton! Gilang tuh juga jago banget breakdance loh, yang muter-muter di bawah. Ayo, Kak. Mending ngebahas hijab Han dan bagaimana efek setelah tampil di hijab Han. Itu yang aku pengen tanyain sama kamu. Boleh. Efek apa yang kamu rasakan? Semenjak hijaban ini aku semakin bisa gali potensi aku di bidang nari khususnya. Soalnya sebelumnya itu aku cuma nari modern dance saja. Tapi setelah hijaban karena aku menyesuaikan aku berhijab juga, jadi aku belajar lagi untuk tarian tradisional. Wah luar biasa. Jadi semakin cinta dengan tarian-tarian Iya. kita ya. Oke. Kita tahu bahwa kompetisi hijab Han tersebut juga tentunya tidak terlepas dari penilaian para juri yang luar biasa. Nah, kita akan membuat sebuah reuni kecil di sini, di mana Rizka akan bertemu dengan juri yang juga sangat berkompeten di bidangnya. Kita sambut, ini dia Miss No Comment, Desi Ratnasari. Alhamdulillah baik. Silakan. Kamu di sini aja tuh. Aduh, udah lama berarti nggak ketemu Rizka ya Teh ya? Sejak Sekian bulan. Terakhir Juni lah ya. Juni ya pada saat Malam kompetisi final, ya. iya. Masih inget nggak sama Rizka? Masih keren. Iya. Oh, sempat terjadi perdebatan panjang ketika menentukan ini siapa yang mau jadi juara dan segala macam. Karena Rizka ini boleh dibilang adalah seorang perempuan yang menggunakan hijab, lalu kemudian memiliki talent yang mengekspresikannya pun lepas gitu, nggak karena berhijab terus kemudian jadi karagok gitu kalau kata orang Sunda. Iya. Dan ini patut diapresiasi. Kita mengadakan hijab Han pada saat itu adalah untuk menjaring ataupun memunculkan ekspresi-ekspresi wanita-wanita muda yang memutuskan untuk berhijab tapi mereka tetap memiliki potensi dan rela dan juga siap untuk mengeluarkannya dengan penuh daya, dengan penuh semangat gitu. Betul, karena memang ya tidak kita pungkiri bahwa banyak orang yang mikir ya kalau pakai jilbab berarti banyak sekali hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Ya, gitu. gitu. Salah satunya dibuktikan oleh kamu sekarang. Iya, dengan hijab pintar agamanya, ngerti, semuanya. terus bisa nari Itu gitu dia. ya, cantik. Cantik itu gitu. paling penting. Tapi gini, kita tahu bahwa di Indonesia khususnya memakai jilbab itu terkadang kita berarti bukan hanya perubahan untuk diri sendiri, tapi kita juga harus siap menghadapi begitu banyak tantangan dari sekitar kita. Betul. Ya. Nah, kesiapan itu kan harus kuat banget nih. Ada pernah tantangan nggak untuk seorang Teh Desi Ratnasari sendiri ketika memutuskan untuk hijrah memakai hijab? Tantangan yang paling pertama sekali
Kontrak kerja saya diberhentikan di tengah jalan. Itu udah jalan tuh, tiba-tiba memutuskan untuk berhijab, berhenti, putus. Jadi ya sudah, Ya, itu buka pilihan kartu ya, gue. pilihan. Jadi ya sudah, menurut saya sih apa yang sudah saya ambil sebagai keputusan itu dijalani. Insya Allah lah, masalah dunia itu kan Allah yang punya gitu, dijalanin. Tapi yang terberat sekali adalah sebetulnya adalah dari diri sendiri gitu. Bisa kita istiqomah ya, konsisten dengan apa yang sudah kita janjikan pada diri sendiri, pada Allah, itu yang sebetulnya menjadi tantangan terbesar. Kalau urusan dunia yang lain malah ada aja pasti gitu, tapi untuk membuat diri kita menjadi lebih baik itu yang menjadi tantangan, karena godaannya jauh lebih banyak gitu. Belajar juga setiap saat itu ya pasti belajarnya ya. Aduh, berat banget sih kayaknya ya. Jangan diberatin, semuanya mudah, lebih berat kalau nanti di akhirat. Ada cerita dari Stephanie namanya, dia ini juga adalah seorang yang memakai hijab, tapi di lingkungan yang atau negara yang bukan mayoritas muslim. Kita lihat seperti apa tayangannya, ini dia. Sungguh luar biasa. Remaja berbakat ini ingin menjadi profesional balerina berhijab pertama di dunia. Perkenalkan Stephanie Curlow yang berusia 14 tahun yang bermimpi untuk berada di atas panggung seperti sang idolanya, Misty Copeland. Tetapi Stephanie Curlow menghadapi rintangan dalam mencapai impiannya. Yang terbesar adalah dia seorang muslim dan sangat bangga mengenakan hijab ketika menari. Di mana belum ada balerina profesional yang mengenakan hijab sebelumnya. Setelah menjadi mu'alaf bersama keluarganya pada tahun 2010, Stephanie menyerah pada mimpinya tersebut. Dia berkata bahwa ia tak dapat menemukan studio balerina yang mau mengajarinya dengan menggunakan hijab. Namun sejak itu ia merubah pola pikirnya dan juga ia bertekad untuk tetap berdiri dengan pendiriannya. Dia membuat kampanye donasi untuk membiayai pendidikan balet selama 1 tahun penuh. Dengan menempuh jalur pendidikan, ia berharap mendapatkan gelar untuk bisa membuka sekolah baletnya sendiri. Dia mendapatkan beasiswa dari Björn Borg yang merupakan brand fashion Swedia. Namun ia tetap harus menemukan sekolah yang mau menerima ia dengan hijabnya. Dia sekarang berdedikasi untuk membuka sekolah balet dengan penuh waktu. Untuk semua religi, ras, dan juga latar belakang yang berbeda. Inspirasi Mbak Rizka. Ya, terus ada yang berhijab udahlah cantik di negara yang mayoritas memang bukan. Iya benar. Tiba-tiba dong Kang Dery ngomong apa? apa? Oh dia senam. Itu kan balerina. Itu balerina namanya. Itu balet ya. Balerina. Gua taunya senam zaman dulu. Bentang-bentang kalau di SD banyak ibu-ibu pada senam pagi-pagi di lapangan. Kelihatan orang-orang. Dia mah taunya SKJ ya. Itu namanya dia Stephanie Curlow. Dia dari Australia dan dia adalah seorang balerina pertama yang memakai hijab. Itu luar biasa. Tadi kan di awal saya udah bilang kita akan membuat reuni kecil di sini. Ya. Kita akan menghadirkan entah itu Leo Desinte Bella atau Dian Pelangi sesaat lagi. Tapi kayaknya mendingan Dian Pelangi dulu deh. Mari kita sambut, ini dia Dian Pelangi. Apa kabar Teh Dian? Silakan duduk, luar biasa. bener-bener Sebelum jadi mirip kamu Dian ya. berbicara, Teh Desi bagaimana tanggapannya? Mirip Dian, bener, dengan gaya hijabnya yang begini. Ini memang Dian banget dengan bajunya dan gaya ini Dian plek-plek. Dian plek-plek, mungkin Dian belum menikah ini judulnya. Iya betul ya. Itu Dian Pelangi mirip ya. Mirip Dian. Dian apa? Lampung. Oh, lu udah mulai ya. Yang ngomong-ngomong bener dong, Amin. Masa bilang Lampung. Gua tuh banyak yang bilang, tadi aja gua di jalan. Ini bilang apa, Ki? Mbak Dian. Dia, Dian apa? Dian Pramana Purba. Laki. Itu laki.
beda. Nggak ngerti. Oke. Cakep, Tapi emang Mbak Dian kalau pakai flower emang begitu. kan Pas, hijabnya. mirip tuh. Atau nanti misalnya pakai ciput ninjanya, terus nanti kemudian di sini ada yang keluar, biasanya tuh ada aksesoris yang keluar gitu ya. Aksesorisnya luar biasa. Nah, sekarang kita mau kenalan dulu. Nama aslinya siapa? Almira. Almira. Namanya juga bagus ya. Iya, bagus. Jadi Almira ini aslinya orang Palembang. Iya. Oh, luar biasa. Pantesan tadi pas masuk ngapa cak pempek lenjeng. Maksudnya badannya bagus gitu. Begitu galau. Iwang gitu galau. Kita lihat aja bagaimana keseharian dari peserta kita yang pertama, Almira, berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almira Novia Zulaika, biasa dipanggil Almi. Usia saya 21 tahun, asal dari kota Palembang. Kegiatan sehari-hari saya adalah saya seorang desainer hijab fashion dan saya mempunyai online shop yaitu anamed.co. Anamed.co menjual fashion, hijab, dan clothing line. Semua desainnya saya yang mendesain dan bisa dijual untuk semua kalangan hijabers. Motivasi saya untuk mengikuti acara asli atau palsu adalah jika menang, saya ingin menggunakan uang tersebut untuk menjadi modal usaha saya yang sempat terhenti. Saya bisa tampil di Asal karena saya pada waktu itu mengikuti casting Asal di Palembang Square Extension. Ini bisa dipakai buat ke kondangan atau ke pesta-pesta. Biasanya juga bisa pakai yang bahan kayak gini atau bahan satin biar agak mengkilat. Pengalaman saya dibilang mirip Dian Pelangi waktu saya mengikuti pemilihan putra-putri daerah saya dan saya menjalani karantina. Selama karantina, saya dibilang mirip Dian Pelangi sama beberapa juri dan beberapa teman satu angkatan saya. Sejak itulah saya menyadari bahwa saya mirip Dian Pelangi. Ada pengalaman unik yang pernah saya alami. Waktu itu saya pernah ikut forum pemuda se-Asia di Manila, Philippines. Suatu hari saya dan teman-teman diberi waktu untuk jalan-jalan dan cari oleh-oleh di mall terbesar kedua di Asia, yaitu Mall of Asia, Manila, Philippines. Tapi tiba-tiba saya kehilangan teman-teman saya dan akhirnya saya bertemu dengan teman-teman asal dari Thailand. Kalau waktu itu saya nggak ketemu sama teman-teman dari Thailand, mungkin tersesat di negeri orang. Dewan juri yang terhormat, pilih saya untuk menang di acara Asal Trans 7. Itu dia tadi keseharian dari peserta kita yang pertama, Almira, yang mirip sama Dian Pelangi. Dan sekarang Almira akan mempraktekkan tutorial hijab yang biasa dilakukannya ya. Kamu biasa mengupload ini juga ya? Ya. Ih, luar biasa. Silakan. Sambil dipraktekin, kita ngobrol-ngobrol ya. Perhatiin Ming, yang benar. Ini yang akan kamu buat apa? Ini biasanya hijab buat dipakai ke office, Oh, oke. sehari-hari juga bisa. Sehari-hari bisa ya, Iya. berarti ya? Ini nama hijabnya hijab segi 4, Mm-mm. bisa dipakai. Karena kalau segitiga bikin sakit hati ya. Iya. Jadi kita lihat nanti bentuknya hasilnya seperti apa. Tapi yang dimaksud segi 4 itu sendiri dilihat dari apanya? Dari bentuknya, tapi bisa kita bikin jadi segitiga kayak gini biar nggak ribet. Kalau dia segi 4 ribet kiri kanannya. Oh, oke. Tapi ini Hati-hati. kayaknya style-style yang kamu pakai tuh stylenya Mbak Dian Mbak Dian Pelangi banget beneran nih? Iya, Karena iya, bener ya? sempat ketemu waktu di acara seminar kalau nggak Kok salah. tahu lu, Ki? Hah? Gila, nggak Baca tahu. di sini, Oh, Pak. pantesan nggak tahu. Jangan dikasih tahu. Jangan dikasih tahu resource-nya. Aduh. Tapi benar kata Mbak Uki Lukman. Kamu Iya, benar. pernah ketemu sama Dian Pelangi? Benar, itu tahun 2011, sudah lama banget. Oh. Tapi cuma bisa lihat Mbak Diannya dari jauh karena waktu itu aku cuma peserta workshop hijab gitu. Dan Oke. bintang tamunya itu Mbak Dian. Kamu sendiri pakai hijab sudah dari berapa lama? Udah dari 2009. 2009 ya, tetap istiqomah insya Allah ya sampai Iya, kapanpun ya. amin. Oke, silakan dilanjutkan lagi sambil kita nanya. Ya, Berarti ini- kamu sendiri, ini sudah selesai? Ya ini biasa dipakai buat ke office atau yang kayak saya pakai ini juga cara pakainya sama kayak gini, dipanjangin sebelah kanan atau sebelah kiri, Simple terus ya. diikat ya. Ah. Itu juga yang biasa dipakai sama Mbak Dian ya kalau ada workshop, ada Oh, dia praktis ya. iya. Bagus, tuh bisa dicontoh. Terima kasih yang sudah memberikan kita beberapa tutorial hijab. Mudah-mudahan kamu beruntung di sini. Rizka juga tunggu dulu di sini karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Asal Asli atau Allah ya Rabbi, padukan hati. Dalam mana ya?
maju mundur. Nah, gitu.